Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah menjawab salam saya. Itu sebagai konfirmasi bahwa suara saya sampai ke tempat Bapak Ibu. Kalau salam saya yang pertama tadi tidak ada yang menjawab. Ternyata putus koneksinya. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya akan memulai materi pembukuan, konsep pembukuan. Selanjutnya nanti Pak Sudiono akan melanjutkan dengan aplikasi pembukuan. Mungkin kita 3 jam ke depan Pak Sudiono ya. Ya Pak Muhtar. Kita sampai jam 12, 2 jam ya, ini jam 10 ya. 2 jam ke depan sampai jam 12 kita diskusi terkait dengan konsep pembukuan. Kemudian nanti jam 1 sampai selesai kita lanjutkan dengan aplikasinya. Untuk mempermudah komunikasi Bapak Ibu sekalian ya, karena koneksi dan situasi yang tidak mendukung, saya ingin share tayangan saja. Biar kalau suara saya tidak terdengar, Bapak Ibu masih bisa melihat tayangan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi judulnya adalah pembukuan, pertanggungjawaban, dan aplikasi bendahara pengeluaran. Nah sebelum masuk ke materi kita yang kuning ya, materi kita itu yang kuning. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu ya, kalau kita sudah hari keempat ini. Hari pertama Bapak Ibu sudah berdiskusi dengan Pak Erman waktu itu ya, sistem penerimaan dan pengeluaran. Bicara mengenai pengertian keuangan negara, kemudian dokumen pelaksanaan anggaran, sistem penerimaan, sistem pengeluaran, sampai pengarsipan. Kemudian di materi kedua, Bapak Ibu diskusi terkait dengan pengelolaan UP. Di situ ada UP Tune, UP KKP, kemudian UP PNBP, UP PHLN. Kemudian yang ketiga perpajakan. Di situ mulai dari ketentuan umum perpajakan, kemudian PPh 21, 22, 23, pasal 4 ayat 2, PPN, dan biaya materi. Kemudian baru saja berpisah dari Bapak Ibu, pengujian tagihan. Dimulai dari konsep pengujian, kemudian pengujian akun, pengujian dokumen, dan pengujian PNBP serta belanja PHLN. Nah, materi kita pembukuan LPJ dan aplikasi. Ada 3 pokok bahasan ya, pembukuan, LPJ, dan aplikasi. Ini saya bagi menjadi 4 kelompok. Pertama, pengertian pembukuan. Yang kedua, matriks pembukuan. Kemudian yang ketiga, pertanggungjawaban. Ini akan kita selesaikan sampai jam 12. Kemudian mulai jam 1 sampai selesai nanti Bapak Ibu, Sobat AP semua akan masuk ke aplikasi. Hanya 4 Bapak Ibu ya. Hanya 4, tapi kalau saya pecah itu jadi 30. Ya. Awalnya hanya 4. Pengertian pembukuan, kemudian matriks pembukuan, pertanggungjawaban, dan aplikasi bendahara. Tapi kalau saya pecah, itu jadi 30. Pengertian pembukuan, di situ nanti berbicara mengenai pembukuan kan mencatat ya. Berarti kita harus tahu transaksinya. Jenis-jenis transaksi di dalam pembukuan bendahara pengeluaran. Ada 3, transaksi penerimaan, transaksi pengeluaran, dan transaksi mutasi. Kemudian untuk bisa membukukan, kita juga harus tahu dokumen sumbernya. Dokumen penerimaan apa? Pengeluaran dokumennya apa? Yang masuk kategori mutasi, dokumennya apa contohnya? Kemudian yang kedua, setelah kita tahu dokumen dan jenis-jenis transaksinya, kita harus tahu juga jenis-jenis bukunya.
Sudah tahu dokumennya, mau kita bukukan di mana nih? Ternyata ada 3 pembukuan bendahara tempatnya. Pertama BKU, yang kedua buku pembantu, yang ketiga buku pengawasan anggaran belanja. Kemudian kita sudah tahu dokumennya, kita sudah tahu bukunya, kita harus tahu juga bagaimananya. Nah, bagaimananya ini ada di 1C. Bagaimana pembukuan di BKU, bagaimana pembukuan di buku pembantu, bagaimana pembukuan di buku pengawasan anggaran belanja. Ini bab 1 ya, bab 1. Kemudian pokok bahasan kedua, ini rangkuman dari transaksi yang ada di bendahara. Ada transaksi basic, saya tuliskan sebagai pembukuan utama. Ini kalau di pemerintahan istilahnya urusan wajib ya, yang ada di semua kementerian lembaga, yang ada di semua satker. Apa saja UP, TUP itu pasti ada. Kemudian ngambil uang, pungut pajak, bayar pajak pasti ada. Kemudian kalau punya UP pasti punya GUP. Sesekali juga mengajukan TUP. Kalau punya TUP, pasti harus ada PTU-nya. Kemudian ada juga LS bendahara sama LS pihak ketiga. Ini pasti ada di tempat kita. Kemudian yang kedua, ini kalau di pemerintahan namanya urusan pilihan ya. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Yaitu pembukuan uang muka. Pembukuan uang muka biasanya terkait dengan perjalanan dinas, terkait dengan BPP kalau kita membawai atau memiliki BPP, maka ada saatnya kita membayarkan uang muka, ada saatnya kita menerima pertanggungjawaban uang muka. Pada saat pertanggungjawaban ada kalanya uang mukanya sisa atau lebih dikembalikan kepada bendahara. Ada kalanya juga kurang, maka bendahara membayar kekurangannya. Kemudian terkait dengan uang muka juga ada pajak-pajaknya, sama dengan pembayaran pada pembukuan utama. Yang ketiga, mulai tahun 2019 ya, bulan Juli, 1 Juli 2019, sudah 1 tahun lebih ternyata, kita sudah menerapkan KKP. Kalau Setkap mungkin lebih dulu ya. Kita sudah menerapkan KKP, maka di sana juga harus ada pembukuannya. Pembukuan KKP ini dimulai dari transaksi KKP ya. Kalau transaksi KKP ini mulai dari menerima UPKKP, persetujuan UPKKP, kemudian pembayaran dengan KKP, ya, pemegang KKP menggunakan KKP-nya. Kemudian yang ketiga, bendahara mengajukan GU KKP-nya. Kemudian KPPN menerbitkan SP2D GU KKP-nya. Kemudian uangnya masuk ke bank, kemudian oleh bendahara ditransfer kepada bank penerbit KKP-nya. Kemudian terkait dengan KKP, kemarin sudah dibahas, ada pengecualian ya, kewajiban perpajakannya, PPN dan PPh 22. Tapi kalau PPh 23 tetap bendahara memungut pajak atas pembayaran menggunakan KKP. Kemudian yang ketiga, kita akan masuk ke pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini saya bagi 2. Pertama adalah dokumennya, LPJ bendahara. LPJ bendahara dihasilkan dari apa? Berita acara dan rekonsiliasi. Kemudian yang kedua, kerugian negara. Kerugian negara ini dari sisi subjeknya bisa perbuatan bendahara, bisa perbuatan selain bendahara. Dari sisi objeknya bisa uang, barang, atau surat berharga. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Kalau subjeknya bendahara, maka melalui peraturan BPK. Kemudian kalau subjeknya bukan bendahara melalui PP. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Ada yang secara damai. Jadi ketika bendahara atau bukan bendahara menerima
Jadi dia sanggup untuk melunasi kerugian negara yang terjadi, maka cukup dengan SKTCM. Tapi kalau dia tidak terima, maka dibawa sampai majelis sidang di BPK. Nanti BPK akan memutuskan apakah itu adalah kerugian negara, maka akan dikeluarkan SK pembebanan atau bukan. Kalau bukan, akan keluar SK pembebasannya. Itu 1-3, kemudian yang keempat, itu aplikasi bendahara. Ini mulai dari persiapan, install aplikasinya, tadi sudah terinstall semua ya, berarti tinggal yang kedua, input transaksi, sama backup dan restore aplikasi. Ini Sobat AP semua, Bapak Ibu semuanya ya, materi kita hari ini, sekitar 30 kotak ya, 30 kotak. Sudah saya sampaikan semua. Selanjutnya saya tawarkan Bapak Ibu, apakah kita langsung diskusi atau saya perlu memaparkan slide saya. Saya minta kesepakatan dulu nih sebelum saya lanjutkan ya. Ke ketua kelas dulu. Siapa nih ketua kelasnya ini? Ada nggak di ruang Zoom ketua kelas? Paparan Pak Dede bilang. Oh Pak Dede ya, Pak Dede ketua kelas ini ya. Oh papakan, Bu Hesti ya. Papakan. Baik, makasih. Ini kita mewakili golongan laki-laki dan golongan perempuan ya, Pak Dede dan Bu Hesti. Baik. Nah, Pak Wayan dari Istana Tampak Siring juga sama ya, mudah-mudahan. Oke, kita lanjutkan paparan kita. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di chat atau raise hand ya. Bapak Ibu ya, nanti Pak Sutiono memantau chat Zoom itu. Ya, Pak Mukhtar. Ya, nanti kalau ada pertanyaan langsung saja di kode dari saya berhenti presentasinya. Kita langsung bahas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita mulai dari berhenti ya di depan ya. Oh, ada jeda. Oh, ya. Iya. Baik, kita mulai dari definisi bendahara. Orang yang ditunjuk, ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayarkan, mengusahakan, dan mempertanggungjawabkan. Ya, menerima kemarin sudah, menerima UP, menyimpan UP, kemudian membayarkan tadi udah Pak Nur ya, cuci dulu. Kalau ada pajaknya dipungut atau dipotong. Nah, kemudian jangan lupa setelah menerima membayar, jangan lupa ditata usahakan. Nah, penata usahaannya itu ya pembukuan ini. Jadi pembukuan adalah implementasi atau wujud dari penatausahaan bendahara. Tujuannya apa? Pertanggungjawaban, tujuan utamanya. Tujuan keduanya manajerial. Dasarnya apa Pak? Pasal 35 Undang-Undang 17 tahun 2003. Kemudian pasal 31 ayat 1 PP 8. Pelaporan keuangan dan kinerja. Kemudian PMK 30, PMK 162 tahun 2003, kemudian Perdirjen nomor 3 tahun 2014. Di sana jelas dinyatakan bahwa bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran uang atau surat berharga yang dilakukan pada satuan kerja. Nah, apa sih pembukuan ya? Apa sih pembukuan? Pembukuan sebenarnya ya pencatatan ya, membukukan, mencatat itu. Membukukan istilahnya sama dengan mencatat. Prosesnya mulai dari identifikasi dokumen, jadi kita paham dokumennya, kemudian kita baru bisa mencatat. Kita tahu dokumennya, kita paham dokumennya, baru kita bisa mencatat. Mencatatnya di mana? BKU dan buku. Untuk apa? Tadi tujuan pertanggungjawaban. Jadi poin pertama dari pembukuan adalah kegiatan pencatatan. Pencatatan yang seperti apa? Pencatatan yang sesuai dengan aturan tadi.
PMK 162 tahun 2013 dan Perdirjen nomor 3 tahun 2014. Di situ tegas dikatakan bahwa bendahara menyediakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran. Kemudian pembukuannya di mana? Di BKU, buku pembantu, dan buku pengawasan. Kemudian dalam hal bendahara menyalurkan dana kepada BPP, bendahara membuat buku pembantu BPP. Dalam hal bendahara memberikan uang muka, bendahara membuat buku pembantu uang muka. Jadi 3 dan 4 ini opsional. Jika, if, then ya. Kemudian nomor 5, bendahara mencetak BKU dan buku pembantu setiap bulan. Karena sudah menggunakan aplikasi. Kemudian nomor 6, bendahara yang mengelola lebih dari 1 DIPA. Contohnya Kemenak ya. Kemenak itu DIPA-nya per dirjen. Ada 5 atau 6 DIPA di Kanwil Kemenak itu. Maka di sana pembukuannya dipisahkan sesuai dengan DIPA, sesuai dengan banyaknya DIPA. Kemudian nomor 7, pembukuan dilakukan dengan aplikasi. Ini mulai tahun 2014, semenjak PMK 162 tahun 2013. Sebelumnya, dari mulai tahun 2008, pembukuan boleh menggunakan Excel dengan PMK 73 tahun 2008. Sebelumnya, pembukuan harus tulis tangan dengan KMK 332 tahun 68. Kemudian pada akhir tahun, bendahara menutup BKU dan buku-buku pembantu yang ditandatangani oleh PA dan KPA. Jadi ini Sobat HP, Bapak Ibu ya, pencatatannya yang seperti itu. Kemudian bagaimana pencatatannya? Pencatatannya atau untuk bisa mencatat, kita harus paham dokumennya. Harus paham dokumennya. Nah, di sini saya identifikasi ada 10 transaksi utama. Dari awal tahun menerima DIPA. Kemudian setelah menerima DIPA, kita mengajukan SPM ke KPPN, menerima SP2D UP. Setelah SP2D terbit, kita ambilnya dari bank. Kemudian ada tagihan lengkap, sudah kita uji, sesuai, kita bayar. Kemudian di dalamnya ada pajaknya, kita pungut pajaknya. Kemudian jangan lupa distorkan. Penyetoran paling lambat 7 hari setelah pembayaran. Kemudian itu transaksinya itu aja. 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6 ya. 3, 4, 5, 6 itu berulang sampai akhirnya minimal 50% bisa diajukan GU-nya ke KPPN. Diajukan SPMG ke KPPN, kemudian terbit SP2D GU. Kemudian pada akhir tahun atau terkait dengan TUP nanti ada SP2D nihil atau SP2D PTUP. Selain UP, bendahara juga menerima SP2D LS bendahara dan SP2D LS pihak ketiga. Ini dokumen yang harus dipahami oleh kita semua ya sebelum bisa melakukan pembukuan. Jadi paham dokumennya 1 sampai 10. Dokumen anggaran DIPA, dokumen penerimaan SP2D UP, SP2D, PU Bank, cek, kemudian bayar tunai biasanya pakai kwitansi atau bukti pembelian, kemudian kalau pungut pajak, faktur atau bukti potong. Penyetoran pajak dulu SSP, sekarang bukti penerimaan negara. Kemudian yang lainnya SP2D. Tuh, kemudian kembali lagi, jadi mulai dari identifikasi dokumen, tadi sudah tahu kita dokumennya, ada 10 transaksi, 10 dokumen. Kemudian dari 10 transaksi dan 10 dokumen tadi, ini sebenarnya kita bisa bukukan ya, bisa kita bukukan sesuai dengan atau mengacu kepada prinsip pembukuan. Ya. Prinsip pembukuan. Jadi kalau kita sudah paham prinsip pembukuannya, maka dengan mudah kita akan bisa membukukan nomor 1 sampai 10 tadi. Ketentuannya bagaimana? Tadi sudah ketentuan di 162. Yang kedua sistemnya. Sistemnya ini menggunakan basis kas. Jadi akan dibukukan ketika sudah diterima atau dibayarkan kasnya.
Jadi kalau akhir tahun ada tagihan yang belum dibayarkan, ya tidak dibukukan dalam pembukuan karena basisnya kas, belum ada pengeluaran kas. Kemudian yang kedua single entry, jadi pembukuannya di satu sisi saja. Satu sisi saja, kalau penerimaan di sisi debit, pengeluaran di sisi kredit, kemudian kalau mutasi di sisi debit, kredit. Kemudian tadi ada BKU, buku pembantu, sama buku pengawasan. Bagaimana prinsipnya? BKU itu hanya membukukan uang yang melalui bendahara. Jadi LS pihak ketiga tidak melalui bendahara, pasti nggak masuk ke BKU. Kemudian pungut pajak, uangnya diterima oleh bendahara, pasti masuk BKU. Kemudian SP2DUP, uangnya masuk ke rekening bendahara, pasti masuk BKU. Nah, yang masuk atau keluar dari bendahara ini bisa bertambah atau berkurang. Kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Kemudian yang ketiga, kalau saldonya tetap. Biasanya mutasi ini, kita ngambil uang dari bank. Ini masuk kategori mutasi, saldonya tetap, maka pembukuannya debit dan kredit. Kemudian setelah BKU, kita lanjutkan ke buku pembantu. Bagaimana pembukuan di buku pembantu? Buku pembantu ini hanya membukukan yang dibuka oleh BKU. Jadi buku pembantu hanya membukukan transaksi yang dibukukan oleh BKU. Jadi tadi SP2D LS pihak ketiga kan nggak dibukukan di BKU, itu udah pasti nggak masuk ke buku pembantu. UP dibukukan di BKU, maka dia pasti masuk ke buku pembantu. Kemudian satu lagi buku pengawasan anggaran belanja. Ini membukukan realisasi belanja, baik yang melalui maupun tidak melalui bendahara. Jadi LS pihak ketiga, kemudian GUP, pembayaran kwitansi, ini masuk semuanya ke buku pengawasan anggaran belanja. Nah, dari identifikasi 1 sampai 10, ini saya rangkum menjadi begini, Bapak Ibu ya. DIPA, ini karena tidak melalui bendahara, tidak ada uangnya, maka tidak dicatat di BKU. Kemudian SP2DUP, karena menambah saldo bendahara, maka dibukukan di BKU, dan pembukuannya debit. Kemudian pengambilan uang, ini melalui bendahara, maka dibukukan di BKU. Karena tidak mempengaruhi saldo, saldonya tetap, hanya mutasi saja dari bank pindah ke kas tunai, maka pembukuannya debit dan kredit. Kemudian pembayaran tunai dilakukan oleh bendahara, maka pasti transaksi tadi melalui bendahara. Karena melalui bendahara, maka masuk BKU. Kemudian karena pembayaran mengurangi saldo kas bendahara, maka pembukuannya di sisi kredit. Kemudian yang kelima, pungut pajak. Pungut pajak pasti masuk ke bendahara dulu uangnya, sehingga masuk BKU, kemudian mungut, saldonya bertambah, maka pembukuannya di debit. Kemudian stok pajak ini kebalikannya aja. Keluar dari bendahara, uangnya berkurang, kredit pembukuannya. Kemudian SP2DGU. SP2DGU ini hampir sama dengan UP. Bedanya ada pencatatan di pengawasan belanja, yaitu pengesahan atas belanja yang sudah dilakukan oleh bendahara. Kemudian GU Nihil, maaf, GU Nihil. GU Nihil ini kan nggak ada uangnya, Pak. Tidak melalui bendahara, tidak ada uangnya. Kenapa dibukukan di BKU? Ini pengecualian. Jadi selalu aja ya, dalam kehidupan ini ada pengecualian. Nah, GU Nihil ini termasuk pengecualian. Kenapa? Karena ini demi sebuah kesatuan ya, kesatuan dari mulai UP diterima sampai GUP nihil, sampai UP dipertanggungjawabkan. Jadi ketika TUP diterima kan masuk BKU. Ketika TUP dipertanggungjawabkan melalui PTUP atau UP dipertanggungjawabkan di akhir tahun melalui GU nihil, maka juga masuk ke BKU. Jadi kelihatan. Masuknya kelihatan juga ketika keluarnya atau pertanggungjawabannya. Gitu. Kemudian kalau LS bendahara ini jelas uangnya masuk ke bendahara, maka masuk ke BKU.
Kemudian LS pihak ketiga, karena tidak melalui bendahara, kemudian tidak ada siklus yang harus dijelaskan, ya, transaksinya nggak melalui bendahara karena pihak ketiga ini, hanya pihak ketiga, PPK, PPSPM. Beda dengan Keunil tadi, transaksinya melalui bendahara, sehingga dia masuk ke BKU. Tapi kalau LS pihak ketiga, ini sama sekali tidak bersentuhan dengan bendahara, maka tidak ada pembukuannya di BKU. Oke, kemudian ini contohnya. Contoh transaksi yang ada di bendahara. Ya, tidak jauh dari ini ya. Awal tahun menerima DIPA, kemudian setelah itu menerima GU, menerima UP, mengajukan SPMUP KPPN, menerima SP2 DUP, kemudian dari situ diambil uangnya, setelah itu ada tagihan dari PPK, diuji, disetujui, dibayarkan, ada pajaknya dipungut, kemudian nomor 5 selanjutnya disetorkan, kemudian ada lagi tagihan masuk ke bendahara diuji, sesuai dibayarkan, kemudian ada pihak ketiga, tetap dibukukan, meskipun uangnya tidak melalui bendahara, tetap dibukukan di pengawasan belanja. Kemudian nomor 8, membayar tunai lagi, gitu aja. Ada pajaknya dipungut, kemudian nomor 9, pajaknya disetorkan. Kemudian nomor 10, akhir bulan, sudah memenuhi minimal 50%, diajukan GU-nya ke KPPN, kemudian kita catat SP2D GU-nya. Kemudian bisa jadi juga ada SP2D LS bendahara pengeluaran yang uangnya masuk ke rekening bendahara. Tadi karena uangnya masuk ke bendahara, maka harus masuk ke BKU. Kemudian pencatatannya karena menggunakan asas bruto, maka pencatatan di BKU-nya didebit sebesar SPM-nya. Dikredit sebesar potongan SPM-nya. Nah, ini beda nanti ketika di buku pembantu langsung jumlah netonya. Maka bisa jadi soal nanti ya. Pencatatan SP2 LS bendahara di buku pembantu dicatat sebesar A bruto, B neto. Maka jawabannya yang neto. Tapi kalau pertanyaannya di BKU, maka sebesar jumlah brutonya. Ini pembukuan di BKU, kemudian di PMK 162 dikatakan juga di sana bahwa bendahara pengeluaran mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam BKU sebelum dibukukan dalam buku-buku pembantu. Artinya apa? Setelah BKU lanjut ke buku pembantu. Nah, buku pembantu ini bisa dibagi menjadi dua. Satu, buku pembantu berdasarkan tempatnya. Buku pembantu yang menjelaskan tempat uang bendahara berada. Di mana? Bisa di kas tunai, bisa di bank, bisa juga ada di pemegang uang muka. Bisa juga ada di DBP. Itu masih diakui sebagai uang bendahara. Masih tercatat sebagai uang bendahara. Kemudian yang kedua, buku pembantu dari sisi sumbernya. Dari mana sih uang bendahara berasal? Jadi ketika ada saldo BKU 50 juta, tempatnya di mana? Oh, di kas tunai 10 juta, di bank 40 juta. Yang kedua, ada saldo BKU 50 juta. Dari mana sumbernya? Oh, dari UP 40 juta, dari LS bendahara 10 juta. Nah, pembukuan tadi nanti akan melanjutkan. Kalau tadi sudah BKU, berarti melanjutkan pembukuan dari sisi tempat, kemudian pembukuan dari sisi sumber. Jadi minimal 3 titik lah ya pembukuan ya. BKU, setelah itu tempatnya di mana, sumbernya dari mana. Jadi kalau nomor 1 tadi DIPA, langsung ke buku pengawasan. Yang kedua kan SP2 DUP ya, SP2 DUP. Tadi dibukukan di BKU di sisi debit. Yang kedua dibukukan di buku pembantu dari sisi tempatnya. SP2D di mana tempatnya? Di bank. Maka dicatat di buku pembantu bank. Debit apa kredit? Sama dengan BKU. BKU debit, buku pembantunya juga debit. Kemudian yang ketiga dari sisi sumbernya. SP2DUP dari mana sumbernya? Dari UP. Maka dicatat di buku pembantu UP. Jadi SP2DUP selain dibukukan di BKU, juga dibukukan di buku pembantu bank dan buku pembantu UP. Itu jadi soal juga bisa. SP2DUP dibukukan di BKU di sisi
A debit, B kredit, C debit dan kredit, D tidak dibukukan. Soal nomor 1. Soal nomor 2, selain di PKU, SP2DUP juga dibukukan pada buku pembantu A. Kas tunai dan bank, B. Kas tunai dan UP, C. Bank dan pajak, D. Bank dan UP. Jadi contoh soalnya seperti itu. Kemudian SP2DUP tadi jadi menambah saldo bank, kemudian menambah saldo UP, maka pembukuannya di buku pembantu bank dan buku pembantu UP. Nah, ini lengkapnya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi rumus pembukuan yang utama 1 sampai 10, TIPA langsung ke pengawasan belanja. Kemudian SP2DUP selain di PKU juga dibukukan dari sisi tempatnya di bank, dari sisi sumbernya di UP. Kemudian PU Bank ini PU Bank, nah ini beda. Kalau yang tadi pembukuan di sisi tempat dan sumber, itu kalau pembukuan terkait dengan penerimaan atau pengeluaran. Tapi kalau pembukuan hanya mutasi sifatnya, dia hanya mempengaruhi tempat saja. Mutasi kan antar tempat ya, dari Setkap ke Istana Tampak Siring. Dari Istana Tampak Siring misalkan ya ke gedung Jogja misalkan ya. Jadi antar tempat. Banknya berkurang, kas tunainya bertambah. Tidak mempengaruhi sisi sumbernya. Kemudian pembayaran dari UP. Selain di PKU, karena bayarnya tunai, maka dari sisi tempatnya mempengaruhi kas tunai. Kemudian dari sisi sumbernya dari UP. Kemudian pungut pajak. Pungut pajak dari sisi tempatnya masuk kas tunai, kemudian dari sisi sumbernya berasal dari pungutan pajak. Kemudian stor pajak dari sisi tempatnya dari kas tunai, dari sisi sumbernya dari pungutan pajak. Kemudian SP2DGU hampir sama dengan UP tadi, jadi menambah saldo bank dan menambah saldo UP. Kemudian tambahannya ada di buku pengawasan belanja, dicatat sebagai pengesahan. Kemudian SP2DGU nihil ini hanya di PKU saja, tadi pengecualian ya, maka meskipun dicatat di PKU tapi tidak catat di buku pembantu. Kemudian dicatat di pengawasan belanja sebagai pengesahan. Kemudian SP2DLS bendahara, nah yang tadi saya sampaikan, di PKU dicatat sebesar jumlah brutonya. Jadi misalkan SPM-nya 2.300.000, potongannya 300, maka pembukuan di PKU-nya debit 2.300.000, kredit 300. Tapi di buku bank dan buku LS bendaharanya langsung jumlah netonya, langsung debit 2 juta. Kemudian LS pihak ketiga ini tidak dibukukan di PKU maupun buku pembantu, hanya dicatat di pengawasan belanja. Kemudian nomor 11 ini mungkin sudah mulai diterapkan ya di tempat Bapak Ibu semuanya. Pembayaran melalui internet banking, jadi tidak perlu ada lagi pengambilan kas tunai. Pembayaran langsung ditransfer rekening penerima, maka dicatat sebagai pengeluaran atau kredit di PKU dan bank. Jadi bedanya itu aja sih. Kalau kas tunai, kreditnya di buku pembantu kas tunai. Kalau pembayarannya melalui CMS, maka di buku pembantu bank. Demikian juga dengan pajaknya. Ketika pungut pajak tunai di kas tunai, pungut pajak melalui bank di buku pembantu bank. Stok pajaknya juga sama. Kemudian ada kalanya ada kesalahan membukukan. Kesalahan membukukan, maka prosedurnya kita kontraposkan, kita balik ya, kalau di akuntansi jurnal balik. Dibalik yang salah, dicatat yang benar. Kemudian tadi terkait dengan CMS ya, dengan pembayaran CMS maka pada prinsipnya sama dengan pembayaran tunai. Perubahannya dari tunai ke bank saja. Ini ilustrasinya, misalkan beli barang 3.300.000,
ya, brutonya 3.300.000, kemudian ada PPN-nya 300 dan PPh 22 45 misalkan. Jadi netonya 2995. Dengan CMS maka kita langsung bayarkan sejumlah netonya. Pajaknya kita tahan. Karena kalau kita bayarkan jumlah brutonya, nanti kita yang susah sendiri untuk menarik pajaknya. Kita bayarkan jumlah netonya, kemudian pajaknya kita catat sebagai penerimaan pajak, debit 345, kemudian ketika kita setorkan, kita catat sebagai pengeluaran atau setoran pajak. Nah, setelah selesai pembukuan, maka kita bisa mengecek apakah pembukuan kita sesuai atau tidak. Saldo BKU kita cek dengan saldo kas. Sama enggak? Harusnya sama. Kemudian saldo BKU dari sisi tempatnya ada di kas tunai dan bank. Saldo BKU 50 juta, di kas tunai 10 juta, di bank 40 juta, sesuai. Kemudian yang kedua dari sisi sumbernya, BKU 50 juta, saldo UP 40 juta misalkan, saldo pajaknya 0, saldo LS bendahara 10 juta, lain-lain 0. Ini untuk mengecek apakah pembukuan kita sudah sesuai atau belum. Nah, ini simulasi pembukuan, ini tinggal melanjutkan saja dari yang latihan 1 tadi. Nomor 2 misalkan ya, kalau tadi kan dicatat di BKU saja, debit 20 juta. Nah, kalau di latihan 2 ini, selain di BKU, menerima SP2 di UP juga dibukukan pada buku pembantu, bank, debit, dan UP, debit. Gitu aja. Kemudian yang lainnya juga sama. Kalau mutasi berarti hanya tempatnya saja. Kas tunai bertambah, kemudian banknya berkurang. Kemudian kita lanjutkan dengan pembukuan uang muka yang kedua ya. Jadi yang pembukuan utama sudah, kemudian kita lanjut ke pembukuan uang muka. Pembukuan uang muka ini transaksinya ada 4. Ketika pembayaran, yang kedua ketika pertanggungjawaban, yang ketiga ketika ada pengembalian sisa, yang keempat ketika ada pembayaran kekurangan. Dikasih uang muka 10 juta. Kemudian pengeluaran sampai 12 juta. Setelah diuji oleh bendahara, ternyata semua buktinya bisa dipertanggungjawabkan. Maka bendahara membayarkan kekurangan yang 2 juta. Nah, untuk pembukuan uang muka, ya, untuk pemerintah pusat ini menggunakan pendekatan mutasi. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ke Pemda nanti beda lagi ya pembukuan uang mukanya. Ketika pembukuan uang muka di Pemda membayarkan uang muka perjalanan dinas, itu langsung dicatat sebagai belanja oleh Pemda. Itu di Permendagri 55 kalau nggak salah ya tahun 2013. Karena Pemda menggunakan pendekatan belanja. Jadi dibayarkan uang muka untuk Perjadin minggu depan. Itu oleh bendahara sudah dicatat sebagai belanja. Belanja Perjadin 5 juta. Tapi kalau di pusat enggak, dicatat sebagai mutasi. Mutasi dari bendahara kepada PUM, kepada penerima uang muka. Pengakuan belanjanya kapan? Pada saat penerima uang muka tadi mempertanggungjawabkan uangnya. Itulah pada saat pertanggungjawaban nanti diakui sebagai belanja, mengurangi UP dan BKU. Itu. Nah, pembukuan pembayaran uang muka ini tadi saya sampaikan ya mutasi. Namanya mutasi tadi kan in out ya, debit kredit. Jadi hampir semua pembukuan uang muka ini mutasi kecuali pertanggungjawaban. BKU in out 5 juta, kemudian kas tunainya berkurang 5 juta, kredit, buku pembantu uang mukanya bertambah, debit 5 juta. Kemudian pada saat pertanggungjawaban, barulah dikredit di BKU-nya. Jadi satu-satunya kredit di pembukuan uang muka, ini pada saat pertanggungjawaban. Lainnya BKU-nya in out semua itu. Pada saat pembayaran uang muka, pada saat menerima pengembalian sisa nanti, atau pada saat membayar kekurangannya. Semuanya in out. Ini kemudian, nah ini kan buktinya. Jadi pada saat bendahara menerima pengembalian sisa uang muka. Karena ketika membayarkan dicatat sebagai mutasi, ketika menerima pengembalian juga mutasi. Mutasi masuk. Kalau tadi mutasi keluar,
ini mutasi masuk. Kas bendahara bertambah, masuk 600. Kas di PUM berkurang, kredit 600. Kalau membayar kurang gimana? Kalau pembayaran kekurangan, ini sama persis dengan pembayaran uang muka di awal tadi. Kas tunai berkurang, buku pembantu uang muka bertambah. Oke, kemudian pajak. Pajak ini kalau pajaknya sudah disetorkan oleh si penerima uang muka, maka kita secara administratif tinggal membukukan di debit dan kredit saja, in out saja. Di PKU, kemudian buku pembantu uang muka atau BPP, sama buku pembantu pajak. Nah ini matriks yang kedua ya, rumus pembukuan uang muka. Ini pada saat uang muka dibayarkan, in out. Pada saat pengembalian uang muka juga in out, pada saat pembayaran kekurangan uang muka juga in out. Kemudian jika pajaknya sudah disetorkan oleh yang bersangkutan, si penerima uang muka juga in out. Satu-satunya pada saat pertanggungjawaban. Kemudian nomor 6 dan 7 ini catatan apabila pajaknya belum disetorkan oleh si BPP atau PUM. Si PUM lah utamanya ya. Kalau BPP biasanya sudah sekaligus penyetoran pajaknya. Ini misalkan kita kasih uang muka kepada PIC kegiatan. Dia melaksanakan kegiatan, kemudian melaporkan kepada bendahara bukti-bukti pengeluarannya sama pajak yang dia pungut. Belum disetorkan ke kas negara. Nah, itu yang nomor 6. Kalau terjadi kasus seperti itu. Misalkan dari Seskap ya. Seskap atau Seknek ini? Oh, Seknek ya. Maaf, Seknek mengadakan kegiatan di Puncak ya. Puncak ada PIC kegiatannya, bawa uang misalkan 500 juta. Kemudian di sini dipakai untuk pembayaran-pembayaran. Kemudian ada pajak yang dipungut 50 juta misalkan. Pajaknya diserahkan oleh PIC kegiatan tadi kepada bendahara. Maka pembukuannya nomor 6 tadi. Kemudian nanti ketika bendahara menyetorkan, nomor 7 pembukuannya. Tapi kalau PIC tadi sudah menyetorkan sekaligus pajaknya di sini, yang disampaikan ke bendahara bukti setornya, maka pembukuannya pakai yang nomor 5. Itu untuk pembukuan uang muka. Nah ini contohnya simulasi pembukuan uang muka. Ya. Kemudian, nah ini persamaan pembukuannya. Kalau tanpa uang muka, saldo PKU sama dengan kas tunai tambah bank. Dengan adanya uang muka, maka persamaannya ditambah saldo PKU sama dengan kas tunai tambah bank, tambah BPP, tambah uang muka. Jadi misalkan saldo PKU 50 juta, di kas tunai 10 juta, di bank 10 juta, kemudian ada di BPP, misalkan 20 juta, kemudian ada di pemegang uang muka 10 juta. Dijumlahkan menjadi saldo PKU. Kemudian kita lanjutkan dengan pembukuan yang ketiga, pembukuan KKP. Ini mulai tahun 2019 Juli ya, kalau di Kementerian Lembaga secara umum. Kalau di Seknek saya kira sudah lebih awal. Kalau Kemenkyu kan 2016 ya sudah mulai uji coba piloting KKP. Nah KKP ini transaksinya ada 4. Satu, pada saat KPPN menerbitkan persetujuan UPKKP. Yang kedua, KKP-nya digesek ya oleh si pemegang KKP. Yang ketiga, kita mengajukan SPMGU atas penggunaan KKP ke KPPN, kemudian KPPN menerbitkan SP2D-GU-nya. Kemudian yang keempat, atas SP2D-GU KKP yang kita terima dari KPPN, kita bayarkan ke bank. Jadi 4 ya transaksinya. Pertama, di awal tahun kita menerima persetujuan UPKKP 40% misalkan. Nah itu nggak dicatat di PKU. Tidak tercatat di PKU. Kenapa? Karena persetujuan UPKKP tidak ada uangnya di situ. Hanya limit, hanya berupa limit belanja. Sesuai dengan prinsip pembukuan di depan, tidak ada uangnya, tidak masuk PKU. Yang masuk PKU hanya yang ada uangnya melalui bendahara. Yang kedua, penggunaan KKP. Penggunaan KKP ini juga belum masuk ke PKU. Hanya dicatat di pengawasan, kartu pengawasan KKP. Kenapa? Ya sama. Tidak ada uangnya, kemudian tidak melalui bendahara. Barulah ada uangnya dan melalui bendahara ketika sudah SP2DGU.
SP2DGU terbit, ada uang masuk ke rekening bendahara, misalkan 10 juta dari KPPN, untuk apa? Untuk pembayaran tagihan KKP nomor 2 yang penggunaan KKP itu, dibayarkan ke bank penerbit KKP-nya. Ini di nomor 4-nya ya, pembayaran kepada bank penerbit KKP. Jadi pertama yang dibukukan di BKU, menerima SP2DGU, yang kedua membayarkan kepada bank penerbit KKP, kemudian yang ketiga kalau ada pajaknya. Kalau ada pajaknya, maka kita harus memotong pajaknya, kemudian kita menyetorkan ke kas negara. Kita potong, kemudian kita setorkan. Nah ini rumusnya, rumus pembukuan KKP-nya. Pertama, surat persetujuan UP KKP dari KPPN tidak dibukukan di BKU maupun buku pembantu. Hanya dicatat di kartu pengawasan. Yang kedua, transaksi KKP. KKP digesek ya, digunakan untuk pembayaran. Beli tiket, kemudian bayar penginapan, itu juga belum masuk BKU. Hanya dicatat di kartu pengawasan. Kemudian masuk ke BKU ketika SP2DGU. BKU, uangnya masuk ke bendahara, maka dicatat di BKU debit. Kemudian karena masuknya melalui bank, buku pembantu bank debit. Karena sumbernya di KKP, maka masuk ke buku pembantu UP KKP. Jadi tambah satu lagi buku UP KKP. Kemudian kita bayarkan ke bank penerbitnya, langsung kita pindah bukukan tanpa kita ambil uangnya dulu. Kemudian kalau ada pajaknya, pertama kita konversi dulu ya, pajak itu kan pertama masih di buku UP. Jadi misalkan kita terima GU KKP 11 juta, itu kita catat awalnya di UP KKP. Padahal yang 1 juta adalah pajak, maka kita pindahkan dulu dari buku pembantu UP KKP ke buku pembantu pajak. Ya, kita mutasikan dulu. Kita mutasikan. UP KKP berkurang, buku pajak bertambah. Setelah itu baru kita bayarkan ke bank, kita setorkan pajaknya, kredit di BKU, kredit di bank, sama kredit di buku pembantu pajak. Itu, ini untuk pembukuan KKP. Kemudian belum selesai ya pembukuan, harus melakukan pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Ini dilakukan oleh KPA. Dalam prakteknya ya KPA mendelegasikan ya kepada PPK atau memantau saja. Kemudian tujuannya untuk meneliti kesesuaian salkas dan saldo buku, kemudian dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ada 3 jenis pemisahan kas, bisa sewaktu-waktu. Ini biasanya pada saat datang auditor atau pada saat ada sidak, ya, atau pada saat pimpinan menghendaki. Yang kedua pada saat rekonsiliasi internal, ini yang rutin setiap bulan. Kemudian yang ketiga pada saat terjadi serah terima bendahara. Ini juga dilakukan pemisahan kas. Kemudian rekonsiliasi internal ini sebulan sekali. Tujuannya apa? Membandingkan antara saldo pembukuan di bendahara, pembukuan UP di bendahara, dengan pembukuan UP di laporan keuangan, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Baik, kita lanjutkan. Hasilnya dituangkan dalam berita acara pemisahan kas dan rekonsiliasi. Kemudian isinya ada 5. Pertama, keadaan pembukuan. Jadi bagian 1 isinya keadaan pembukuan full dari hasil pembukuan. Saldo BKU berapa? Saldo kas tunai berapa? Saldo bank berapa? Saldo uang muka berapa? Saldo BPP berapa? Saldo UP berapa? Saldo LS bendahara berapa? Saldo pajak berapa? Saldo lain-lain berapa? Itu nomor 1. Nomor 2, kalau di bagian 1 ada saldo lain-lain, itu dijelaskan dari mana. Yang ketiga, keadaan kas. Ini hasil pemisahan kas. Jadi beda ya. Ada saldo kas di nomor 3 dengan saldo kas di nomor 1. Kalau saldo kas nomor 1 adalah hasil pembukuan, kalau saldo kas nomor 3 hasil pemisahan kas. Kas yang sesungguhnya. Kemudian bagian 4 ini rekonsiliasi internal antara bendahara dengan UAKPA. Kemudian bagian 5 ini kalau ada selisih.
Kalau ada selisih, dijelaskan di bagian 5 penjelasan atas selisih. Nah ini format yang ada di Perdirjen. Bagian 1 full pembukuan. 1A ini pembukuan dari sisi tempatnya. 1B saldo pembukuan dari sisi sumbernya. Ketika diselisihkan, selisih antara saldo menurut tempat dengan saldo menurut sumbernya, maka akan menghasilkan selisih pembukuan. Sedangkan selisih kas adalah selisih antara pembukuan dengan pemeriksaan kas. Jadi nanti kalau ada selisih kas adalah, selisih pembukuan adalah, kalau selisih pembukuan itu antara pembukuan dengan pembukuan. Pembukuan menurut tempatnya dan pembukuan menurut sumbernya. Kalau selisih kas itu selisih antara pembukuan dengan pemeriksaan kas. Di pembukuannya 5 juta, hasil pemeriksaan kasnya 5 juta, tidak ada selisih. Kemudian lanjut ke LPJ. LPJ ini ya sama juga, ada 5 bagian, pada prinsipnya samalah dengan berita acara tadi. Kemudian setiap bulan disampaikan ke KPPN, kemudian menteri atau pimpinan lembaga dan kepada BPK. Hampir sama formatnya, bedanya di bagian 1. Kalau berita acara tadi langsung saldo akhirnya, titik AA 6, kalau LPJ dirinci begini, saldo awal berapa, penambahan berapa, pengurangan berapa, baru saldo akhirnya. Tapi saldo akhirnya harus sama dengan berita acara tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran ini mengacu kepada tanggung jawab bendahara. Ya. Tanggung jawab bendahara, di situ bendahara bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya. Ini Undang-Undang 17. Kemudian ada juga bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya. Kemudian ada juga bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kerugian negara adalah berkurangnya uang, surat berharga atau barang. Ini berarti dari sisi objeknya. Yang nyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Ini ada di peraturan BPK nomor 3 tahun 2007. Jadi unsur kerugian negara ada 3, kemudian sumber informasi kerugian negara ini bisa dari pengawasan atasan langsung, bisa juga dari APIP, bisa juga dari laporan masyarakat. Atau laporan bendahara sendiri misalkan ya, dia punya inisiatif menghilangkan keuangan negara misalkan, kemudian dia punya itikat baik, dilaporkan, melaporkan diri sendiri. Itu juga bisa. Kemudian jenisnya tadi saya sampaikan di awal ya, ada dari sisi objek sama subjek. Objeknya itu 3, uang, barang, berharga. Kalau dari sisi subjek, bendahara sama bukan bendahara. Kalau bendahara, ini ranah BPK, penyelesaiannya berdasarkan peraturan BPK nomor 3 tahun 2007. Kalau pelakunya bukan bendahara, maka mengacu kepada PP 38 tahun 2016 di bawah kewenangan menteri atau pimpinan lembaga. Kalau menteri atau pimpinan lembaga yang melakukan tindakan berakibat kerugian negara, kewenangannya ada di Menteri Keuangan selaku BUN untuk memutuskan apakah itu kerugian negara atau bukan. Kemudian penyelesaian kerugian negara ini bisa secara damai tadi, melalui SKTCM, atau melalui surat keputusan pembebanan sementara SKPS. Nah ini kalau SKTCM, jadi bendaharanya menyetujui, bendaharanya mengakui, oh ya saya menghilangkan uang, kesalahan saya gitu kan ya, nanti saya ganti, selesai, tanda tangan, dikembalikan, selesai. Tapi kalau misalkan bendahara menghilangkan uang, kemudian bendahara menolak bertanggung jawab, ini kan bukan, saya tidak sengaja gitu kan ya, saya tidak sengaja.
Ini bukan kesalahan saya, ini bukan kelalaian saya. Bendahara tidak mau mengganti. Mekanisme SKTJM tidak bisa dilakukan. Maka nanti biarlah BPK yang memutuskan apakah itu sebuah kerugian negara atau bukan. Dibawa ke BPK, nanti yang memutuskan. Sidang majelis di BPK akan memutuskan apakah itu kerugian negara atau bukan. Kalau itu kerugian negara akan terbit SK pembebanan, kalau bukan akan terbit SK pembebasan. Ya. Oke, rupanya tidak perlu sampai 2 jam ya. Atau 2 jam mungkin maksudnya gini, 2 jam itu 1 jam presentasi, 1 jam tanya jawab itu. Kalau tidak ada tanya jawab berarti langsung ke aplikasi. Baik, saya kembalikan ke forum ya, ke Sobat HP semua, Bapak Ibu semuanya, apa yang mau diinginkan ya, saya mengikuti aja. Silakan. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait materi pembukuan, kemudian pertanggungjawaban? Pak Muhtar tadi sudah sampaikan, singkat, padat, lugas Pak ya. Yang awalnya set bisa sampai hampir 100 slide Bapak Ibu, oleh Pak Muhtar dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi lebih ringkas, tapi semua materinya sudah masuk ke dalam materi sudah disampaikan oleh Pak Muhtar tadi. Silakan Bapak Ibu di chat Zoom boleh disampaikan langsung juga, silakan. Apakah ada pertanyaan?